Film ini bercerita tentang seorang pria cungkring yang bercita-cita pengen jadi tentara oren. Maksudnya pengen jadi tentara ya. Namun karena tubuhnya yang cungkring, dia pun diubah dengan sebuah serum super soldier dan berubah menjadi ADR. Damn coy. Selamat datang di Captain America The First Avengers. Pada Maret 1942 di Tonsvik, Norwegia, dua penjaga museum itu dikejutkan oleh kedatangan pasukan Nazi yang mendobrak masuk dengan kendaraan lapis baja cuy. Salah satu penjaga itu tewas tertimpa reruntuhan, sementara yang lain itu dipaksa menghadapi pemimpin mereka yaitu si Johann Schmidt. Nah, si Johann Schmidt ini adalah seorang jenderal Nazi yang diutus oleh Mamang Kumis, ya lu pada tahu lah siapa dia ya, untuk mencari sebuah artefak kuno yang bernama Tesseract, yang dimana artefak itu dipercaya berasal dari Dewa Odin dan mengandung energi tak terbatas cuy. Ya kan Om Kumis ingin menguasai Eropa ya waktu itu, jadi ya perlu energi yang tak terbatas gitu kan. Lu pada tahu lah ya. Meski dianggap mitos ya, namun ternyata si Smith ini berhasil menemukannya tersembunyi di balik dinding cuy, lalu membunuh para penjaga terakhir sebelum akhirnya pergi. Beberapa bulan kemudian di Brooklyn, New York, seorang pemuda kurus kering bernama Steve Rogers itu gagal lolos seleksi militer cuy, karena tubuhnya itu yang sangat lemah men. Ya lu pada lihat lah ini Captain America sebelum dapat buff ya, cungkring banget kayak gini anjing, kayak cacingan bangsat. Oke lanjut. Saat menonton sebuah film propaganda perang, ia itu menegur seorang pria yang bersikap tak sopan. Dan ya ujung-ujungnya ya dia ini malah berakhir dipukuli cuy di geng ya, gimana lah ya. Karena kan si Steve ini emang jiwanya itu pahlawan ya, tapi karena tubuhnya ini belum support ya, jadi dia ini malah langsung dipukulin coy. Kasihan juga jing. Tapi ya untungnya sahabatnya yaitu si Bucky Barnes itu datang menyelamatkannya. Bucky ini baru saja dipromosikan sebagai sersan di Infantry 107, yang dimana dia ini mengajak Steve untuk ke pameran teknologi masa depan cuy, untuk merayakannya. Di pameran tersebut mereka itu menyaksikan demonstrasi teknologi dari Howard Stark. Nah ini bapaknya si Iron Man nih. Howard itu memamerkan mobil masa depan yang belum sempurna. Lalu si Steve itu berpisah dan pergi ke stand perekrutan tentara. Si Bucky pun menyusul, mengajaknya untuk bersenang-senang malam itu. Tapi ya si Steve ini malah menolaknya cuy. Bucky yang tahu kalau si Steve itu udah gagal berkali-kali mendaftar, menyebutkan bahwa impian si Steve itu mungkin tidak akan tercapai cuy. Kemudian seorang pria tua diam-diam memperhatikan percakapan mereka. Ia ini terkesan dengan tekad Steve yang pantang menyerah cuy. Lalu si Bucky hanya bisa berharap kalau seleksi kali ini itu bisa berhasil men. Setelah itu Steve masuk ke ruang wawancara dan bertemu dengan pria tadi, yaitu Dr. Abraham Erskine. Dalam sesi itu Steve menjawab pertanyaan dengan jujur dan bijak, hingga akhirnya diberi kesempatan bergabung dalam program militer rahasia. Damn cuy, akhirnya ya guys, usaha tidak mengkhianati hasil tuh kan. Di markas rahasia Nazi di pegunungan Alpen, Johann Schmidt itu membawa Tesseract kepada percayaannya, yaitu Dr. Arnim Zola. Tesseract itu segera dilibatkan dalam proyek pengembangan senjata yang dirancang untuk memperkuat pasukan Nazi. Di sisi lain, Steve telah terdaftar dalam pelatihan dasar di bawah pengawasan Dr. Erskine dan Kolonel Kester Philip. Semua calon pemerintah diberitahu bahwa mereka adalah kandidat untuk super soldier terbaru di pemerintahnya. Philip itu terlihat agak ragu cuy memandang fisik si Steve, karena kan dia ini malah cungkring kayak gini cuy. Wah ini mah bukan soldier ini mah bro, ini mah tukang cilok anjing. Ya pokoknya gitulah, dia ini malah ngeremehin si Steve Rogers cuy. Namun si Dr. Erskine itu tuh tetap yakin bahwa ia itu tidak salah memilih cuy. Meskipun menjadi peleton terkecil dan terlemah ya, si Steve ini menunjukkan semangatnya tanpa pamrih serta kecerdikan terbesar ketika semua peleton gagal untuk meraih bendera yang berada di tiang. Si Steve ini dengan otak senkunya mencopot kunci tiang yang akhirnya tiang tersebut jatuh, dan si Steve dengan mudah mengambil benderanya cuy. Wah emang ya di sini aja udah bisa kita lihat cuy. Kalau yang berotot tadi ya, calon-calon tadi super soldier itu, dia itu gak punya otak anjing. Otaknya pada didengkul bangsat. Nah cuman si Steve doang nih yang berotak senku bro. Makanya si Dr. Erskine itu milih dia men. Hal tersebut membuat Sersan Peggy Carter itu mulai tertarik dengan si Steve cuy. Di latihan berikutnya, Philip itu terlihat masih belum yakin dengan si Steve, yang akhirnya dia pun melemparkan sebuah granat kosong ke barisan peleton. Yang lain mah pada kabur ya, ngacir pada takut, sementara si Steve cuy dengan heroiknya malah langsung melompat dan langsung mengeloni granatnya cuy. Anjing, ini mah definisi gak takut mato ya bangsat. Hal ini menunjukkan sikap bahwa dirinya itu bersedia berkorban untuk menyelamatkan yang lainnya cuy. Ya emang tolol dan juga kebaikan itu agak deket ya guys. Oke lanjut aja ya.
Malam harinya, Dr. Erskine menemui Steve dan bercerita tentang masa lalunya. Sebelum berimigrasi ke Amerika, Erskine itu diperintahkan oleh Johann Smith untuk menciptakan serum yang memberikan kekuatan luar biasa. Serum itu berhasil ya, namun ya saat disuntikan ke tubuh Smith, efek sampingnya malah membuat tubuh Smith itu berubah menjadi merah cuy, jadi strawberry bangsat. Enggak. Jadi itu ya, pokoknya mukanya jadi merah gitu coy. Wah, pokoknya ada efek sampingan gitu ya. Sekarang, Erskine itu telah menyempurnakan serum tersebut dan berencana menyuntikannya ke tubuh Steve. Meskipun ya masih ada resiko sih. Steve tanpa ragu menyetujuinya dan mengikuti prosedur yang telah disiapkan. Ya pokoknya si Steve ini antara ngegambling ya. Wah pokoknya daripada cungkring terus kayak gini ya guys ya, gak bisa bertarung sama musuh atau gimana gitu kan. Setidaknya kan kalau ikut program ini mau jadi lanang kayak, mau jadi monster kayak, mau diubah jadi strawberry juga kayak si Smith juga gak apa-apa lah. Yang penting gak curus kering kayak gini jing. Kemudian Steve dan Peggy mengendarai mobil menuju Brooklyn dan berhenti di depan toko barang antik. Di dalam, Peggy ini menukar kode akses dengan wanita tua untuk membuka pintu rahasia menuju bunker. Mereka masuk ke ruang lab di mana Dr. Erskine bersama rekan-rekannya. Howard Stark juga ada di sana, merancang sistem laboratorium. Sebelum dimulai, Howard menjelaskan prosedur kepada Steve. Pertama, si Steve ini akan disuntikan generator otot ke dalam otot utamanya, lalu dibombardir dengan sinar vita. Si Steve pun akhirnya paham ya, dan prosedurnya pun dimulai. Setelah disuntikan dan kapsulnya tertutup, Howard itu menyalakan sistemnya. Kapsul pun bersinar terang dan Steve itu berteriak kesakitan. Peggy dan Erskine ingin menghentikannya, namun sistem mencapai 100% dan Steve itu berhasil. Serum buatan Erskine membuat Steve menjadi kekar dan kuat. Semua orang pun bergembira, memberikan semangat pada staf uji coba. Dan apalagi si Peggy jadi langsung sakne cuy melihat si Steve yang berotot gini coy, anjay gitu bro. Di tengah kegembiraan tersebut, seorang mata-mata Jerman, Heinz Kruger, menyamar sebagai calon pembeli serum dan meninggalkan bom berbentuk buku di ruang pandang. Erskine melihat Kruger yang mencurigakan dan tak lama kemudian ruang pandang pun meledak. Kruger membunuh Erskine, mengambil serum dan melarikan diri. Steve sangat terpukul karena Erskine tak dapat diselamatkan. Peggy pun mencoba menembak Kruger yang hampir menabraknya, tapi Steve datang menyelamatkan Peggy dan mengejar si Kruger. Tanpa sadar, Steve berlari dengan sangat cepat akibat efek serumnya. Ia berhasil melompat ke atas mobil Kruger yang kemudian menembaki Steve. Tembakan itu membuat Kruger kehilangan konsentrasi dan mobilnya pun terguling. Kruger keluar dan melanjutkan pelariannya dengan menyandera anak kecil. Steve terus mengejarnya hingga Kruger terpojok. Kruger kehabisan peluru dan melemparkan sandranya ke laut. Beruntung ternyata anak tersebut bisa berenang cuy. Wah ini cuy, hanya di film ini ya, sandranya itu sangat berguna men, tidak beban seperti film-film yang lainnya cuy. Tumben ini sandra gak beban jing. Bagus. Steve kemudian mengejar Kruger yang berusaha kabur dengan kapal selam. Dengan gaya berenang cepat, Steve berhasil memecahkan kaca kapal selam dan melemparkan Kruger keluar ke daratan. Serum Kruger pun terlepas dan pecah. Saat akan diinterogasi, si Kruger ini malah memakan pil cyanida cuy, dan mati konyol dia ini cuy. Di sisi lain, Smith dan Dr. Zola dikunjungi oleh 3 komandan tinggi Nazi yang memeriksa operasionalnya. Ketika mereka memasuki ruang uji coba, Smith memperkenalkan senjata barunya yang terbuat dari energi Tesseract yang mampu menghancurkan sebuah kota dalam sekejap cuy. Salah satu komandan itu melihat peta strategi Smith dengan target yang salah satunya itu mengarah ke Berlin. Begitu rencananya terbongkar, Smith itu menembaki mereka hingga hancur. Smith kemudian mengumumkan bahwa Hydra itu telah memisahkan diri dari Nazi dan kini menjadi musuh dunia. Hydra itu adalah sebuah organisasi yang dipimpin oleh Johann Smith alias si Red Skull. Keesokan harinya, Philip dan Peggy mengambil sisa bahan laboratorium dan merasa putus asa karena hanya Dr. Erskine yang bisa memproduksi serum tersebut. Steve sangat ingin bertempur di garis depan melawan Nazi cuy. Namun Philip itu meremehkannya, menganggap Steve itu lebih cocok menjadi tikus percobaan daripada tentara. Wah emangnya anjing si Philip ini kenapa sih bangsat? Ini udah berotot kayak gini siap tempur malah disangka tikus percobaan anjing. Nah ini harus dikasih paham nih Steve, let's go. Tak lama kemudian, seorang senator bernama Brand mendekati Steve dengan surat kabar yang memuat gambar Steve yang sedang mengejar Kruger dan menyelamatkan Sandra. Brand itu memutuskan untuk menjadikan Steve bintang promosi ikatan perang. Steve pun setuju dan mengenakan kostum biru merah putih sambil menari bersama wanita seksi dengan membawa perisai bergambar bendera AS. What the hell is this bro? Apa ini anjing, kostum jadul Captain America jelek banget jing.
Gak, emang bener ya ini kata si Philip cuy. Ini kalau si Kapten Amerika terus-terusan jadi maskot kayak gini, gak bakalan jadi prajurit aja. Ini malah jadi badut bangsat. But what the hell bro. Gua yakin pasti di dalam hati si Steve ini kayak gini, bangsat. Biaya mahal-mahal buat jadi itu ya, percobaan uji coba lab malah jadi badut jing. Oke, udah lanjut cuy. Steve pun menyebut dirinya sebagai Kapten Amerika. Anjay. Acara promosi ini sukses besar dan viral dalam semalam cuy. Bahkan United Service Organization itu mengeluarkan komik dan film hitam putih tentang Kapten Amerika cuy. Saat Steve tur ke pangkalan militer di Italia, dia itu merasa tidak disukai di sana cuy. Hal ini membuat Steve turun dari panggung dengan rasa malu. Peggy kemudian datang dan mengungkapkan bahwa banyak pasukan infanteri 107 yang gugur dalam peperangan. Hal itu membuat suasana di sana sangat suram cuy. Ya, jadi pantas nih para tentara di sana itu gak suka si Steve cuy. Karena ya bukannya ngehibur mereka ya, ini malah bikin kesel aja. Karena kostumnya itu kayak gini babi. What the hell bro. Ngomong-ngomong soal infanteri 107, si Steve itu langsung teringat dengan si Bucky yang tergabung dalam pasukan tersebut. Ia pun segera menemui Philip untuk menanyakan kabar tentangnya. Namun Philip tidak bisa memberikan informasi dan malah menyuruh Steve kembali ke pekerjaannya sebagai bintang film alias badut ini mah coy. Jengkel, si Steve pun mulai mengemasi barangnya dan berniat pergi ke baris depan untuk menyelamatkan Bucky. Peggy kemudian menawarkan bantuan lebih kepada si Steve. Singkat cerita, mereka berada dalam pesawat yang dipiloti oleh Howard Stark. Peggy menunjukkan peta rute yang akan dilalui oleh Steve. Tanpa sadar, mereka sudah memasuki wilayah perang. Steve memutuskan untuk turun dan meminta Howard kembali ke pangkalan. Steve berhasil mendarat dan menyusup ke markas Hydra, mengalahkan satu persatu penjaga di sana. Di dalam markas, Steve menemukan magazine yang berisi energi Tesseract, bukan peluru cuy. Setelah membebaskan para tahanan, Steve memberi mereka instruksi untuk keluar, sementara ia menuju ke atas untuk menyelamatkan Bucky. Tahanan bernama Howling itu memimpin perlawanan melawan tentara Hydra dengan merebut tank dan senjata. Smith ternyata mengawasi Steve melalui CCTV dan menyadari kekalahan pasukannya. Kemudian dia pun mengaktifkan peledak di seluruh pangkalan. Ia dan Dr. Zola pun meninggalkan ruangannya. Steve akhirnya menemukan Bucky dan peta milik Smith yang menunjukkan New York sebagai target penghancuran. Mereka berdua pun melarikan diri, namun beberapa ruangan itu sudah hancur. Steve kemudian bertemu dengan Smith dan terjadi pertarungan di sana. Dr. Zola itu memisahkan mereka dan Smith membuka topeng untuk menunjukkan wajah aslinya yang dimana mukanya itu malah mirip strawberry cuy. Ya, dia ini malah jadi Red Skull gitu men. Serum yang dia gunakan itu sebenarnya sama ya kayak si Steve, cuman bedanya dia ini rasa red velvet. Jadi mukanya itu jari merah kayak gini cuy. What the fuck. Oke, lanjut. Red Skull dan Dr. Zola itu melarikan diri, sementara Steve dan Bucky itu berusaha keluar. Bucky berhasil lebih dulu, kemudian Steve melompat menyusulnya. Di keesokan harinya, di Camp Infantry 107, Philip mengungkapkan bahwa Steve belum kembali dan memprediksi bahwa ia itu sudah mati. Si Philip juga memarahi si Peggy karena kerugian yang telah terjadi dan membandingkan Steve dengan Howard yang lebih dibutuhkan. Tiba-tiba para prajurit itu berlari menuju pintu pangkalan dan menyambut si Steve yang berhasil membawa pulang 400 tentara. Damn coy. Philip itu merasa malu cuy karena salah memprediksi. Bucky kemudian bersorak untuk Steve yang akhirnya benar-benar menjadi Kapten Amerika. Berita kesuksesan Kapten Amerika di medan perang itu menyebar ke seluruh dunia. Namun Steve tidak hadir di Kongres untuk menerima medali yang ia raih. Ia berada di London untuk memberi temuannya kepada si Philip, yaitu majalah dan peta milik si Red Skull. Steve berencana merekrut tim dari orang-orang yang dibebaskan sebelumnya. Ia menemui Howling di sebuah bar, dan Howling itu setuju untuk membantu Steve melawan Hydra. Tiba-tiba Peggy datang mengenakan gaun merah untuk mengajak Steve berdansa setelah misinya selesai. Kiu. Wah, ini mah ajakan untuk ngentu ini mah ya. sorry. Sementara itu Howard Stark menguji kekuatan Tesseract dan sangat terkesan dengan energi luar biasa yang dimilikinya. Meskipun itu hanya setetes saja sih. Pagi harinya Steve mendatangi bunker di Brooklyn di mana ia didekati oleh seorang perwira wanita yang tanpa ragu langsung mencium si Steve aja. Weh, what the hell bro? Ini brutal kali ini cewek ya.
Si Peggy kemudian datang dan memergoki mereka berdua yang membuatnya itu merasa sakit hati cuy. Steve pun meminta maaf sambil mengikuti si Peggy ke laboratorium Howard. Di sana Steve diminta untuk memilih senjata yang akan dia gunakan. Ia tertarik dengan perisai yang terbuat dari vibranium. Setelah itu Steve menunjukkan perisainya kepada Peggy. Namun karena masih jengkel ya, si Peggy ini pun langsung menembak si Steve berkali-kali untuk menguji kekuatan perisainya. Beberapa hari kemudian, Steve mengenakan seragam Kapten Amerika berperang melintasi Eropa bersama si Bucky, Howling, dan rekan-rekannya, menghancurkan beberapa pangkalan musuh. Steve menjadi ahli menggunakan perisai sebagai senjata proyektil. Mereka tiba di pegunungan Elban untuk menunggu kereta pengangkut senjata Hydra yang membawa Dr. Zola. Ketika kereta muncul, Steve, Bucky, dan satu rekannya meluncur ke gerbong. Lalu terjadi baku tembak dengan penjaga. Meski bekerja sama, mereka ini kesulitan cuy. Dan Bucky itu malah terlempar ke sisi gerbong. Steve mengalahkan para penjaga dan menghampiri si Bucky. Tetapi si Bucky ini malah terjatuh, membuat Steve itu sangat terpukul cuy. Dr. Zola yang berhasil ditangkap dibawa ke sel dan diinterogasi oleh si Phillips. Zola diperlakukan dengan baik karena kemampuannya yang luar biasa cuy. Philip menawarkan surat pembebasan jika Zola memberikan informasi tentang Hydra. Zola pun memberikan semua informasi tentang pangkalan Hydra terakhir milik si Red Skull. Setelah itu, Philip mengadakan rapat dan memberitahu lokasi Red Skull serta rute yang akan dilalui oleh si Steve. Pagi itu, Steve berangkat ke pangkalan dan berhasil menembus pertahanan Hydra. Namun, ia ini sengaja ditangkap untuk dibawa ke hadapan Red Skull. Di hadapan Red Skull, Steve dipukuli, tetapi timnya segera datang melalui jendela. Red Skull melarikan diri ke pesawat besar. Philip, Peggy, dan pasukannya pun menyerang pangkalan tersebut. Steve terus mengejar Red Skull yang hendak lepas landas. Steve berlari, namun dia ini tak sanggup mengejar cuy. Untungnya Philip dan Peggy datang dengan mobil dan mengejar pesawat tersebut. Saat pesawat akan terbang, Steve melompat dan berhasil menggenggam roda bawah pesawat. Ia pun menyelinap masuk dan menemukan bom yang masing-masingnya itu tertera nama kota tujuannya cuy. Damn, ini mau ngebombardir dunia gitu ya. Tiba-tiba 4 tentara Hydra muncul dan pertarungan pun terjadi. Salah satu tentara mengambil rudal dan terbang bersama Steve. Steve berhasil merebut rudalnya dan melemparkannya ke pesawat. Setelah kembali ke pesawat, Steve menghadapi Red Skull. Mereka bertarung dan Steve melemparkan perisainya yang memantul dan mengenai konsol berisi Tesseract. Red Skull mengambil Tesseract yang kemudian beraksi dengan melepaskan sinar biru ke luar angkasa, menghilangkan Red Skull dalam cahaya tersebut. Lah kok hilang jing? What the hell? Jadi di sini tuh si Red Skull itu gak kalah jing, dia ini malah menghilang begitu saja bro. What the hell? Tesseract pun jatuh dan Steve berusaha mengendalikan pesawatnya. Ia menghubungi Peggy melalui radio, mengatakan bahwa ia harus mendarat di tempat yang aman. Saat pesawat turun, Peggy meminta Steve untuk berjanji datang ke klub pukul 8 untuk berdansa. Steve pun setuju ya, namun pesawatnya malah menabrak lembah es dengan keras. Radio komunikasi pun terputus dan sinyal pesawat pun hilang. Ya, ini kencannya malah diundur 1 dekade, cok. Damn, bro. Bukan 1 dekade, bangsat, malah lebih ya, coy. 20 dekade, mungkin 100 tahun mungkin ya. Damn. Keberhasilan Steve mengalahkan Hydra itu membuat seluruh dunia bangga padanya. Steve dikenal sebagai Kapten Amerika yang telah mengorbankan diri demi negara. Sementara itu, Howard Stark menemukan Tesseract yang akan digunakan untuk teknologi. Peggy sangat terpukul dengan kepergian Steve dan menyimpan kenangannya termasuk foto Steve yang masih cungkring cuy. 70 tahun kemudian, ilmuwan dari Washington menemukan pesawat kuno milik Red Skull yang sebelumnya dikendalikan oleh Steve Rogers. Mereka masuk dan menemukan Steve dalam keadaan beku. Ternyata Steve telah dicari selama ini dan kali ini ia ditemukan hidup cuy. Ya karena dia ini udah diawetkan oleh alam cuy, dibekukan gitu ya. Steve pun dibawa ke rumah sakit New York dan terbangun. Saat itu seorang suster mencurigakan mendekatinya. Namun si Steve ingat dengan janjinya dengan si Peggy. Kemudian dia pun berlari keluar. Terkejut ya si Steve ini menyadari dunia di sekelilingnya itu udah berubah cuy. Steve dikepung lalu Nick Fury muncul dan menjelaskan bahwa Steve itu tertidur selama 70 tahun cuy. Tapi ya wajar coy, 70 tahun turu lalu bangun-bangun malah berubah jadi kotak kayak gini men. What the hell? Pasti kaget itu coy. Damn bro. Oke, kayaknya segitu aja ya dari gua. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir bersama gua pengacara, pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.